Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzammil Al-Muttaqin, NPM 24126444. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu menurut Al-Qur'an, lebih tepatnya dalam kajian surah Al-Asr. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Mari. Jadi di sini pengertian manajemen waktu secara sederhana yaitu mengatur waktu. Dan kita mencoba di sini untuk menghadirkannya dari tinjauan ajaran Islam. Pertama, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Islam sangat-sangat menghargai waktu. Karena waktu adalah sangat-sangat bernilai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali bersumpah dalam beberapa surat. Contohnya dalam surah Al-Asr, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dalam surah ini, Allah bersumpah dengan media waktu atau masa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu begitu berharga karena tidak mungkin Tuhan menggunakannya sebagai sarana atau media sumpah jika tidak bernilai atau tidak penting. Seorang penafsir kontemporer, Muhammad As'ad, dalam karyanya The Message of the Quran, menerjemahkan kata Al-Asr yang menjadi nama surah ini dengan The Flight of Time, artinya berlalunya waktu. Bukan dengan sekedar waktu atau masa, Tuhan mengingatkan kita akan waktu yang telah berlalu. Tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Nah, itu arti dari surat Al-Asr, waktu yang telah berlalu dan tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Istilah Al-Asr adalah waktu yang terukur yang terdiri dari bagian-bagian periode, bukan seperti Al-Adr. Nah, Al-Adr ini juga digunakan dalam Al-Quran, tapi beda makna dengan Al-Asr. Al-Adr ini maknanya adalah waktu yang tak terbatas, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Misalnya, kata Al-Asr juga digunakan untuk menyebut berlalunya perjalanan matahari melampaui pertengahan hingga menjelang terbenamnya yang biasa kita sebut dengan sore. Bisa kita katakan bahwa sore adalah akhir atau titik jenuh perjalanan keseharian yang nantinya akan ditutup dengan malam. Jadi Al-Asr, meski merupakan waktu yang terukur, ada fase-fase yang bisa kita sadari dan kenali, namun berjalan lalu berkonsekuensi ke masa berikut. Orang-orang banyak tidak sadar akan fase-fase itu dan begitu berharga dan penting bagi dirinya. Lalu ia terlena dibawa oleh waktu. Kini potret dirinya sekarang terukir oleh masa lalu itu yang tak pernah kembali lagi. Untung kalau ia bisa menggunakan fase-fase masa lalu itu secara baik dan untuk kebaikan, sehingga ia kini memetik buah manisnya sekarang. Tapi begitu banyak orang yang cuma melongok menyaksikan berlalunya fase-fase itu, berfoya-foya, menghaburkan uang dan tenaga secara tidak bermanfaat, atau menyiapkan masa muda dengan mabuk-mabukan, malas-malasan, tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Kini, orang-orang tersebut tertunduk malu, menyesali dirinya dan melamun dengan pikiran kosong, dengan tatapan kosong, lalu mencaci masa lalu sebagai waktu sial. Padahal, waktu tidak pernah sial. Waktu hanya adalah fase-fase yang kita lalui, tidak pernah menentukan untung atau sialnya kita. Justru, kitalah yang menentukan. Waktu sifatnya netral, tidak pernah memihak. Hanya saja kita menggunakannya secara keliru. Fenomena ini biasa kita temukan dalam kehidupan kita sekarang. Bangsa Arab ketika masa turunnya Al-Quran juga sering mencaci waktu, bahwa masa lalunya adalah waktu sial. Dengan latar belakang sosial masyarakat Arab ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini membantah anggapan keliru mereka. Jika mereka gagal, itu bukan karena waktu, melainkan karena kesalahan mereka sendiri. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing bahwa agar manusia tidak rugi, ada 3 faktor yang bisa menjadikan manusia tidak akan dilindas oleh zaman. Karena 3 faktor ini adalah faktor-faktor keberuntungan manusia, yaitu yang pertama, iman. Ya, keimanan kepada Allah dan Rasulnya yang tertanam kuat di dalam hati menjadikan seseorang muslim yakin bahwa Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yakin betul bahwa Allah akan senantiasa menguasai segala gerak dan tingkah lakunya. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah seorang muslim akan selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan iman kepada Rasulullah menjadikan seorang muslim yakin bahwa ada contoh sosok manusia teladan yang akan terus membinja dalam bertauhid, beribadah, bermuamalah dan berakhlak. Dia akan siap menjalani hidup yang penuh dengan ujian, tantangan serta godaan karena ada panduan langsung dari sang penerima wahyu. Kedua, amal soleh. Bukti dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah tindakan nyata berupa perbuatan baik atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan amalus sholihat. Jika kita cermati, hampir setiap ayat yang menyebut kata amanu, yakni iman, selalu disertai dengan amalus sholihat, amal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman hanya akan bermakna ketika diiringi dengan amal soleh. Keimanan tanpa bukti nyata berupa amal soleh hanyalah sebuah kedustaan belaka.
Sebaliknya, amal soleh tanpa iman sia-sia belaka. Ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Islam mengajarkan umatnya untuk meniti jalan kebenaran, sabilul haq, yang penuh dengan petunjuk, hudan, dan bermuara pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Inilah jalan yang dilimpahi nikmat serta keberkahan, bukan jalan kesesatan dan kesengsaraan. Keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa kesabaran adalah separuh keimanan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai kesabaran dalam ajaran Islam. Bahkan dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang sabar. Dengan demikian, tepatlah apa yang disebut dalam surat Al-Ansar ayat 1-3 di atas, bahwa di antara ciri keberuntungan seorang adalah saling menasihati untuk kesabaran. Wallahu alam.